Membahas beberapa waktu yang lalu bahwa pemuritan itu adalah kita mempraktekkan 3B, ya, yaitu kita berjalan bersama dengan Kristus, kita belajar dari Kristus, dan kemudian kita baru bisa berubah serupa dengan Kristus. Nah, saudara, kalau kita mempelajari seluruh kitab Kolose, sebenarnya Kolose ini berisi gambar besar pemuritan. Ya, kalau kita mulai dari Kolose 1, itu adalah bagaimana Paulus sebagai seorang pemurid, ya, dia mau memuridkan jemaat, ya. Nah, dia mau memastikan tiap-tiap orang dapat bertumbuh serupa dengan Kristus. Itulah pasal 1 ayat 28-27. Nah, kemudian pasal yang kedua, next kita lihat, itu sebenarnya adalah berbicara tentang 3B. Ya, kita baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7 dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca. Kamu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi teruslah hidup mengikutinya. Ya, jadi kita nggak boleh katanya sampai berhenti, sampai menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita harus terus mengikutinya, saudara. Nah, kata terus hidup mengikutinya itu adalah peripateo. Ya, peripateo itu artinya berjalan bersama Yesus ke sana kemari, ya, mondar-mandir. Itu artinya peripateo. Jadi kita mesti terus berjalan bersama dengan Kristus tiap hari, ya. Ayat 7, kamu harus bergantung hanya pada Kristus sebagai sumber kehidupan dan kekuatan. Ya, karena Kristus adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita. Makanya kita mesti bergantung terus kepada Dia, ya. Teruslah bertumbuh kuat dalam pengertianmu tentang iman sesungguhnya yang telah diajarkan kepadamu. Ya, jadi kita nggak boleh berhenti, saudara, sampai terima Yesus saja. Kita mesti apa? Terus berjalan bersama dengan Dia. Bukan hanya itu, belajar dari Dia. Ya, kita, saudaraku, terus belajar dari Dia. Karena Kristus adalah Tuhan dan Guru kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak bergantung kepada Dia, saudara, kita tidak bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita berjalan bersama Kristus setiap hari, belajar dari Kristus setiap hari, barulah iman kita dapat bertumbuh. Ya, kita pasti makin berubah serupa dengan Kristus sampai akhirnya, ya, kita menjadi dewasa di dalam Dia. Nah, saudara, ini 3B sebenarnya. Ya, jadi Paulus mengajarkan bahwa setiap orang harus mempraktekkan 3B setiap hari. Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita praktekkan 3B? Saudara, kita tidak bisa mempraktekkan 3B kalau kita nggak tahu Kristus ada di mana. Ya, perhatikan gambarnya, saudara. Kalau dulu Kristus itu ada di dunia nyata, ya, dia bisa dipegang, dijamah, bisa diikuti secara fisik. Kristus sekarang di mana? Nah, untuk kita praktek 3B, kita harus tahu Kristus ada di mana. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, itulah sebabnya Paulus membahas pasal 3. Kristus ada di mana, saudara? Next. Nah, ini dia. Ini penting sekali. Berikutnya, di manakah Kristus berada sekarang? Nah, kita baca Kolose 3, ya, ayat 1 sampai ayat 3. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas,
di mana Kristus ada. Nah ini dia, Kristus adanya di atas. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini banyak orang Kristen nggak tahu, ya masih pengen ya Kristus seperti waktu dia ada di dunia nyata. Yesus sekarang tidak ada lagi di dunia nyata, saudara. Dia sudah masuk ke alam roh. Ya, dia saudaraku ada di atas. Jadi kata di atas di sini bukan 3.000 kilometer di atas kepala kita, bukan. Kata di atas itu artinya dia ada di dimensi yang lebih tinggi, dimensi roh. Jadi kalau saudara mau ketemu Kristus, saudara harus masuk dimensi roh. Ya, itulah koram Deo, saudara. Masuk hadiratnya Tuhan. Nah, hadiratnya Tuhan itu kita akan rasakan kalau kita masuk ke alam roh. Ya, dia ada di situ, saudara. Ya, jadi carilah hal-hal yang di atas. Maksudnya masuklah ke dunia roh. Kristus ada di situ. Nah, setelah itu nggak cukup, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Nah, ini yang orang Kristen nggak lakukan, saudara. Kita mesti pikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, jadi saudara mesti fokus ke hal-hal yang ada di dunia roh itu, bukan yang di bumi yang kelihatan ini. Ya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab hidup saudara yang sesungguhnya sekarang adalah di mana? Di dunia roh itu. Ya, dan hidup saudara ini, saudara sudah mati. Udah mati terhadap hidup yang lama. Ya, saudara sudah mati terhadap dosa, sudah mati terhadap hal-hal yang lalu, saudara. Sekarang hidup saudara, hidup yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, ini yang kita mesti cari, ini yang kita mesti temukan, ini yang kita mesti lihat tiap hari. Siapa kita di dalam Kristus, saudara? Ya, nah, kita baca ayat ini lebih jelas kalau saudara baca dalam NLT. Ya, saya bacakan bahasa Inggrisnya. Since you have been raised to new life with Christ, set your sight on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Karena kamu sudah dibangkitkan kepada suatu hidup baru dalam Kristus, arahkanlah pandanganmu pada realitas-realitas sorga, di mana Kristus duduk di tempat terhormat di sebelah kanan Allah. Ya, jadi saudara, kalau kita udah dibangkitkan katanya dari kematian, ya, maka kita sekarang ya sudah memperoleh hidup yang baru dalam Kristus. Makanya arahkanlah pandanganmu kepada realitas-realitas sorga, ya, di mana Kristus duduk di sana. Jadi Kristus adanya di alam roh, ya, di sorga. Jadi sorga di sini maksudnya alam roh, ya. Jadi saudara mesti terus mengarahkan pandangan saudara ke sana, ya. Nah, ayat 2, think about the things of heaven. Pikirkanlah perkara-perkara yang di sorga, bukan yang di bumi. Mengapa? Karena kamu sudah mati. You have died to this life. And your real life, ini dia, catat ini. Dan hidup sesungguhnya, ya, yang hidup kamu yang sesungguhnya itu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Iya, ini dia. Ya, jadi kita mesti menemukan hidup kita yang sesungguhnya, saudara. Ya, kita mesti temukan di mana hidup kita yang sesungguhnya, ya, yang di atas itu, yang di alam roh itu. Itu yang saudara mesti cari terus. Tiap hari saudara mesti pikirkan itu terus.
ya, sampai pikiran saudara berubah. Inilah pembaruan pikiran. Sampai saudara, ya, kita tahu kita itu siapa. Saudara, banyak orang Kristen nggak tahu dia itu siapa, ya. Nah, ini penting, saudara, ya. Jadi inilah namanya Coram Deo. Kita harus tiap hari masuk ke hadirat Tuhan. Di hadirat itu kita mesti lihat siapa kita sesungguhnya. Nah, jadi next, bagaimana kita berkoram deo berikutnya? Ya, pertama, masuk ke hadirat Allah, masuk ke alam roh, alam sorga yang di atas itu, alam yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Jadi saudara udah tahu ya. Jadi selama ini kita bingung baca ini apa, aplikasinya gimana. Cari perkara yang di atas, apa kita lihat ke atas terus ya, kayak orang salah bantal gitu. Bukan, saudara. Cari perkara yang di atas tuh, cari perkara yang di alam roh. Ya, itu maksudnya, karena Kristus adanya di situ, saudara, di alam roh. Ya, di situ saudara akan berjumpa dengan Kristus. Nah, kalau saudara nggak masuk ke alam roh, nggak bisa berjalan bersama Kristus tiap hari. Makanya banyak orang, ya, kenapa dia, ya, saudara nggak bisa jalan bersama Kristus, nggak nyambung, karena Kristus adanya di alam roh. Dia masih berharap Kristus ada di alam nyata, yang nggak nyambung lah. Ya, dia masih berpikir Yesus masih ada di alam nyata. Nggak ada lagi, saudara. Dia ada di alam roh. Jadi, saudara, kalau mau ketemu dia, masuk hadirat Tuhan. Praktek Coram Deo. Itu dia. Makanya saya ulang-ulang terus, saudara. Penting praktek Coram Deo ini. Ya, itu langkah pertama. Nah, kedua, kalau kita udah ada di hadiratnya, ya, di alam sorga, bukan berarti kita diam-diam aja di situ, bukan. Ya, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kalau udah masuk alam roh, renungkan siapa kita dan seperti apa kebenaran tentang hidup kita yang baru di dalam Kristus. Ini yang saudara mesti pikirkan terus. Wow, jadi gini saudara. Ya, kalau kita udah ada di hadirat Tuhan, yang kita pikirkan begini. Wow, Edi, kamu tuh sudah mati ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama ya. Jadi kita mesti selalu berpikir, Edi, kamu tuh sudah mati terhadap dosa, sudah mati terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Kamu tuh sudah mati terhadap kemarahan, sudah mati terhadap percabulan, sudah mati terhadap hawa nafsu, sudah mati terhadap nafsu yang jahat. Kamu sudah mati terhadap keserakaan. Edi, kamu sudah mati terhadap hidup lama kamu, ya. Itu yang kita mesti pikirkan terus. Nah, kalau kita enggak, saudara, enggak tahu kita mikir apa, ya. Yang kedua, kita mesti terus pikirkan hidup kita yang sekarang ini. Wow, hidup yang luar biasa. Bukan hidup yang biasa-biasa aja, ya. Saudara, ada dua kata hidup di dalam bahasa Yunani yang utama, ya. Pertama adalah bios. Dari kata bios kita dapat kata biologi, ya, ilmu tentang apa, saudaraku, kehidupan alamiah, ya, itu bios artinya hidup yang alamiah. Nah, kalau kita nggak lahir baru, saudara, kita nggak terlalu beda sama binatang. Kita hanya punya bios, hidup yang alamiah, ya, hidup yang biasa-biasa aja, ya, saudara, kayak binatang. Tapi kalau kita lahir baru, saudara, kita bukan hanya punya bios, tapi kita punya apa, saudara? Zoe. Wow.
Zoe itu hidup yang seperti apa, saudara? Nah, itu saudara renungkan. Zoe itu seperti apa ya? Wow, hidup yang berkelimpahan. Hidup seperti Kristus. Wow, hidup yang kudus. Hidup yang penuh kemenangan. Hidup yang luar biasa. Ya, hidup yang kekal. Hidup yang penuh kasih. Ya, hidup seperti Kristus, saudara. Nah, itu direnungkan terus sampai pikiran saudara setuju dengan itu. Tiap hari itu yang kita lakukan, saudara. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Nah, apa maksudnya memikirkan perkara-perkara yang di bumi? Ya, artinya kita melihat ya bukan realitas-realitas surgawi. Kita lihatnya kenyataan-kenyataan yang ada di bumi ini. Ya, kita lihat dengan mata kita menilai dengan ya mata cara pandang manusia. Ya, nah akibatnya saudara kita frustrasi. Makanya banyak orang Kristen kenapa frustrasi? Karena dia temukan hanyalah kenyataan hidup, ya, fakta. Fakta itu belum tentu kebenaran. Next kita lihat, saudara. Nah, ada orang yang cuma menemukan fakta, kenyataan. Dia tidak menemukan kebenaran. Ya, ini penting, saudara. Ya, masih ingat, saudara, ya ada 3 orang yang buta disuruh pegang gajah, lalu ceritakan gajah seperti apa. Ya, nah yang pertama, saudara, dia pegang gajah, kebetulan ya daerah perutnya. Orang buta ini ditanya, gajah seperti apa? Gajah seperti dinding, katanya. Memang kenyataannya seperti dinding, tapi itu hanya informasi lewat indranya. Ya, memang nyata, kalau dipegang-pegang nyata loh. Wih, ini kayak tembok. Tapi dia nggak menemukan kebenaran, dia hanya menemukan kenyataan. Kenyataan belum tentu kebenaran, saudara. Ya, tapi kalau dia buka matanya, dia menemukan kebenaran, saudara. Ya, nah yang kedua, orang yang pegang apa, saudara? Ya, pegang kakinya gajah. Ditanya orang buta ini, gajah seperti apa? Oh, gajah seperti ini katanya, ya seperti batang pohon kelapa. Memang kalau dilihat-lihat, disentuh-sentuh, mirip batang pohon kelapa. Itu nyata. Tapi kenyataan belum tentu kebenaran, saudara. Coba kalau dia buka mata, dia menemukan kebenaran. Ya, nah sama seperti yang ketiga, ya orang yang pegang ekornya gajah. Nah ini kalau dia kurang beruntung, ini gajahnya buang angin, waduh repot ini, saudara. Ya, yang ketiga ditanya, gajah kayak apa? Kayak ular, ya kan? Memang nyata kalau disentuh-sentuh pakai pakai apa, saudara? Pakai indera perabanya, memang mirip ular. Tapi belum tentu kenyataan itu kebenaran, saudara. Ya, nah coba kalau dia buka mata, dia menemukan kebenaran. Sama, saudara. Kalau kita nggak masuk ke dunia roh, saudara, kita nggak menemukan kebenaran. Ya, kalau kita yang kita lihat yang di dunia ini aja, saudara, ya dengan mata kepala sendiri, dengan indera-indera jasmani, saudara, ya kita menemukan kenyataan, tapi kita tidak menemukan kebenaran, saudara. Ya, nah makanya kita harus melihat, ya melihat apa-apa itu, saudara, dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani kita. Ya, kita menilai apa-apa harus dengan mata iman. Makanya 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus bilang, sebab hidup kami adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Ya, jadi Paulus bilang jangan ya memikirkan perkara-perkara yang
di bumi. Itu maksudnya ini. Ya, jangan melihat dengan penglihatan kita, saudara. Ya, bukan berarti kita menyangkal kenyataan, bukan. Ya, tapi jangan dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Ya, saudara, apa yang kita lihat itu mungkin hanya kenyataan-kenyataan. Kenyataan belum tentu kebenaran, belum tentu. Ya, nah kita harus temukan siapa kita, kebenarannya tentang diri kita, kebenarannya tentang orang lain, ya. Supaya apa, saudaraku? Ya, supaya kita, ya, saudaraku, hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam iman, ya, bukan hidup dalam apa, saudara, ya, penglihatan, bukan berdasarkan penglihatan, apa yang kelihatan. Orang benar itu harus hidup oleh iman, ya, jangan oleh perasaannya, saudara, oleh apa yang dia lihat, dia bisa ukur secara inderanya, ya. Nah, jadi saudara, kita harus lihat diri kita beda, lihat orang lain beda. Nah, Paulus memberi contoh. Next kita lihat Kolose 1:21-23. Ya, ini contoh yang Paulus berikan. Ya, dia bilang, kamu tahu nggak, kamu itu sekarang beda dengan kamu yang dulu. Ya, dia bilang gini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kan itu dulu. Tapi ayat 22 bilang, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu, perhatikan, kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Paulus ajak jemaat, saudara. Ya, walaupun mereka belum sempurna. Ya, kalau mereka lihat diri mereka dalam kenyataannya, ya kita belum sempurna, ya. Tapi Paulus bilang, kamu tahu nggak, sebenarnya di hadapan Tuhan kamu itu seperti apa? Ayat 22. Sekarang kamu diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Nah, ini penting sekali, saudara. Oleh kematiannya. Ya, oleh karena Yesus mati di kayu salib, kamu ditempatkan pada posisi kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Wow, ya saudara bisa lihat ini nggak? Nah, banyak orang nggak bisa. Masa sih aku kudus? Masa sih aku tak bercelah? Masa sih aku tidak bercacat? Nah, ini kan firman Tuhan yang ngomong. Ini kebenaran tentang siapa saudara, ya. Tapi kita lihatnya, nah itu tadi kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi, ya. Kenyataannya Pak Edi, saya masih jatuh bangun dalam dosa. Benar, benar, kita pada kenyataannya mungkin kita masih belum sempurna, ya. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan lihat saudara beda. Ya, Tuhan lihat saudara itu kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapannya. Di hadapannya, lihat. Nah, ini yang saudara mesti temukan. Ini kebenaran tentang siapa saudara. Ya, inilah desain Tuhan buat saudara. Ya, oleh karena salib Kristus, saudara ditempatkan oleh Tuhan, ya. Saudara itu kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya, ya. Saudara itu beda, saudaraku, ya, bukan seperti yang saudara lihat di dunia ini, ya, tapi di hadapan Tuhan
saudara itu luar biasa. Nah, lihatlah diri saudara dan orang lain seperti Tuhan lihat kita. Nah, itu. Jadi waktu kita koram deo, saudara, kita mesti lihat ini. Ya, wow, saya udah mati ya terhadap dosa-dosa. Saya udah mati. Kedua, wow, saya di hadapan Tuhan luar biasa. Ya, saya itu kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Walaupun kenyataannya saya masih suka kadang-kadang jatuh, ya, tapi saya terus belajar. Ya, saya lagi mengerjakan keselamatan supaya saya ya terus makin serupa Kristus. Tapi di hadapan Tuhan, saya udah didesain oleh Tuhan, direncanakan untuk serupa dengan Dia. Nah, lihat saudara bisa jadi seperti apa. Itulah cara pandang Tuhan. Itulah mata iman. Mata iman adalah melihat kita bisa jadi seperti apa di dalam Kristus. Ya. Nah, kalau saudara demikian, saudara akan bertumbuh. Saudara akan makin berubah hidupnya, makin serupa Kristus. Saudara nggak akan pernah stuck, ya, nggak akan pernah macet di tengah jalan, ya. Kemudian saudaraku mundur dari Tuhan. Saudara tahu saudara mau kemana dibawa Tuhan. Saudara tahu siapa diri saudara sesuai dengan yang diciptakan, didesain oleh Tuhan. Ya, nah maka kita harus punya cara pandang yang berbeda. Ya, termasuk kita menilai orang lain. Next kita lihat saudara. Nah, ini ayat penting ya. 2 Korintus 5, 16-17. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, jangan saudara menilai orang menurut ukuran manusia. Nah, apa itu menilai orang menurut ukuran manusia? Jadi kita lihat orang ya dengan apa, saudara? Ya, dengan cara pandang manusia. Ya, kita lihat dengan mata jasmani kita aja. Ya, kita lihat kenyataan-kenyataan yang ada pada dia. Ya, tentu yang kita temukan apa? Kelemahan-kelemahan dia, ya. Yang kita lihat apa latar belakangnya dia, ya. Yang kita lihat apa, saudara? Keadaan dia sekarang, ya. Yang kita lihat yang di luarnya. Tapi ya manusia menilai rupa, tapi kalau Tuhan menilai hati. Beda, ya. Kalau Tuhan lihat di dalamnya kita, ya. Saudara, kalau kita cenderung lihat orang yang di luarnya, itulah menurut ukuran manusia, ya. Kalau ukuran manusia itu gini, kita lihat keadaan dia, kenyataan yang ada, ya. Tapi saudara, kita nggak lihat dia bisa jadi seperti apa, ya. Dan dikatakan begini, saudara. Dan jikalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bayangkan, saudara. Waktu Kristus Mesias itu datang, orang-orang Yahudi termasuk Paulus menilai dia menurut ukuran manusia. Ya kan? Nanti saudara baca di Matius 13 ayat-ayat 50-an. Ya, ketika Kristus dinilai secara manusia. Waktu dia ngajar, saudara, orang-orang di kampungnya Tuhan Yesus tuh kagum. Wow, hebat sekali ya, dari hikmat, dari mana ini? Tapi kemudian mereka mulai nilai dia. Loh, kan dia bapaknya tukang kayu, mamanya kan namanya Maria. Itu adik-adiknya kita kenal semua itu. Ya, dari mana dia bisa dapat hikmat yang begitu hebat? Ya, wow, nggak mungkin lah. Nah, mulai saudara, mereka mulai kecewa kepada dia, menolak dia, dan akhirnya tidak percaya kepada dia. Bayangin saudara, Yesus tuh manusia sempurna waktu datang ke dunia ini. Nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Tapi kalau dia dinilai secara manusiawi, ya,
Orang bisa kecewa sama dia. Padahal dia bikin salah apa? Kecewa sama dia. Nah, sama. Kalau saudara nilai orang menurut ukuran manusia, nanti saudara kecewa sama orang itu. Kenapa? Yesus saja nggak salah, ya bisa orang kecewa, apalagi pasangan saudara salahnya banyak banget. Apalagi saudaraku, ya murid yang saudara muridkan, waduh banyak salahnya, ya kan? Jadi saudara jangan menilai orang menurut ukuran manusia. Jadi mestinya gimana menilai orang? Nah, menurut ukuran Tuhan. Ya, ayat 17 ini dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Asal dia sudah lahir baru ada di dalam Kristus, ya, di hadapan Tuhan dia itu ciptaan yang baru, Saudara. Wow, ciptaan yang baru, ya. Yang lama sudah berlalu, ku telah mati dan tinggalkan. Dia udah mati terhadap yang lama, Saudara. Ya. Jadi kita jangan nilai dia menurut ukuran manusia, menurut ukuran Tuhan. Nah, ukuran Tuhan dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah, bukan akan datang. Bukan datang pelan-pelan. Sudah datang, saudara. Kita mesti lihat dia, he is a new creation now. Bukan nanti, oh nanti dia di surga baru ciptaan yang baru. Salah, dia sekarang sudah ciptaan yang baru. Jadi cara lihat kita, saudara, mesti beda. Baru ya kita bisa apa, saudaraku? Bisa hidup, ya, berubah hidupnya. Baru kita bisa makin serupa Kristus. Kalau kita nggak melihat ini, saudara, nggak praktek coram Deo, ya, kita bukan hanya masuk ke hadirat Tuhan, tapi di hadirat Tuhan punya cara pandang yang beda. Lihat orang lain punya cara pandang yang beda. Lihat diri sendiri punya cara pandang yang berbeda. Ya, nah pasti kalau saudara praktek ini dahsyat. Ya, nah sekarang jadi saya mau dorong saudara, ayo kita praktek coram Deo terus-terusan. Next. Nah, kita udah belajar, saudara, berikutnya bahwa ada 3 tingkat coram Deo. Ya, nah praktekkan tiap hari, saudara. Mulai dari coram Deo reaktif. Ayo, kita mulai hari ini, saudara, praktek. Ya, jadi caranya gini, saudara. Gunakan situasi kondisi ya yang ada, entah itu pencobaan, entah itu ya masalah, entah itu saudara ya kita mengalami ya hal-hal yang dimana saudara kita mengalami ujian, pencobaan, tantangan ya, mungkin kita sakit juga di dalam tubuh kita. Nah, gunakan semua situasi kondisi itu sebagai reaksi, ya kita bereaksi untuk apa, saudara? Ya, untuk menyembah dia, untuk mengalami coram Deo, untuk praktek coram Deo, saudara. Ya, jadi ini saya kasih contoh aja, misalnya saudara yang pria lagi dicobai, ya dicobai dengan apa, saudara? Dengan pencobaan dosa seksual misalnya. Ya, saudara lagi ngelihat gadget saudara tiba-tiba pop up, ya. Wow, saudara tergoda untuk apa, saudara? Ya, untuk menikmati gambar-gambar cabul. Nah, gimana saudaraku menghadapi itu? Ya, praktek coram Deo. Masuk ke alam roh. Makanya saudara mesti terus-terusan tinggal di alam roh. Ya, di situ saudara berjalan bersama Kristus kan? Nah, kalau saudara berjalan bersama Kristus, baru Kristus mengajar saudara, ya. Sehingga waktu saudara ada di alam roh itu, saudara, ya, disitulah saudara bisa lihat siapa saudara. Ketika pencobaan datang, menawarkan
saudara untuk merenungkan pikiran-pikiran cabul. Apa yang terjadi, saudara? Saudara masuk ke alam roh, ya. Terus kemudian di alam roh itu saudara lihat, Edi, kamu kan udah mati. Kamu sudah mati terhadap dosa percabulan, ya. Jadi kita nggak usah lawan, kita cuman bilang aja, dosa percabulan, I died to you. Ya, aku sudah mati terhadap kamu. Ya, aku sudah mati terhadap pornografi. Sorry, bye-bye. Ya, saudaraku telah mati dan tinggalkan ya dosa percabulan ya. Aku sudah mati. Yesus sudah mati buat saya. Saya udah putus hubungan dengan dosa ini. Bye-bye. Sorry ya. Ya, dan Edi yang ada sekarang, Edi yang kudus. Haleluya. Aku kudus. Ya, aku punya pikiran Kristus, bukan pikiran cabul. Ya. Nah, terus saudara pikirkan itu terus. Itulah koram Deo, saudara. Praktek terus. Nanti 3-4 menit kemudian, kita digoda lagi, saudara. Ya, lagi nyetir, lewat cewek cakep. Nah, gimana caranya, saudara? Mulai kita pengen ngebayangin yang aneh-aneh ya dengan cewek cakep ini, saudara. Nah, gimana caranya? Praktek lagi. Ku telah mati. Oh Tuhan, Edileo yang baru tidak seperti itu. Edileo yang baru itu kudus, ya, tidak lagi ya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang cabul dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu ya. Jadi saudara mesti praktek ini terus, koram Deo terus. Nah, dari koram Deo reaktif, ya nanti kita desain hidup kita praktek koram Deo aktif, saudara. Jangan tunggu ada pencobaan dulu, jangan tunggu ada masalah. Secara proaktif kita desain waktu-waktu kita, ya ada waktu di mana kita terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya bukan yang di bumi ini. Ya, kita evaluasi. Iya ya, saya terlalu banyak lihat perkara-perkara yang di bumi. Ya, aduh banyak orang orang Kristen, saudara, ya, yang dia renungkan, ya itu gadgetnya dia itu, saudara, Facebook, ya apa itu, saudara, IG, ya nonton YouTube, tapi yang dia dengar, yang dia lihat semua hanya kenyataan. Hidup ini nggak gampang, betul nggak gampang. Ya, wah makanya susah, kita hidup itu susah, ya susah segala sesuatu hari-hari ini. Ya itu, ya dia nggak menemukan kebenaran, dia hidup dalam kenyataan. Makanya orang ini, saudaraku, nggak akan berubah hidupnya. Mari kita praktek terus, saudaraku, koram Deo aktif ini. Ya, terus ya, cari perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini, saudara. Kalau saudara tiap hari kayak begitu, itulah Roma 12 ayat 2. Pikiran saudara dirubah ya sampai pikiran saudara cocok sama pikiran Kristus. Ya, tiap hari, saudara. Ya, sampai kita mencapai koram Deo otomatis. Terakhir, saudara. Jadi, kalau kita, saudara, kalau kita terus praktek koram Deo, saudara, akibatnya kita hidup di hadirat Allah, yang terakhir, maka ya dua hal yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita dapat mematikan respon otomatis manusia lama kita. Ya, Kolose 3 ayat 5 sampai 11 nanti saudara baca itu. Ya, makanya saudara bisa mengalahkan dosa. Kalau saudara praktek Kolose 3 ayat 1 sampai 3, saudara bisa mematikan respon otomatis manusia lama. Ya, bukan hanya itu, yang kedua,
saudara dapat hidup maksimal sebagai manusia baru, ya. Maka apa yang ada di dunia roh itu, ya, bahwa saudara sudah mati terhadap dosa, jadi dalam kenyataannya, saudara. Ya, apa yang ada di dunia roh itu, yang kita percayai, yang Tuhan udah desain, jadi di bumi ini, saudara. Ya, kita dapat hidup maksimal sebagai manusia baru. Ya, maka kita makin berubah, makin serupa Kristus. Puji Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan hari ini, saudara. Mari kita terus semangat, ya, praktek, saudaraku, ya, pemuritan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Shalom. Terima kasih Pak Edi yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini membuat kita dan mempraktekkannya bagaimana kita benar-benar senantiasa berkoram Deo. Terima kasih Pak Edi. Tuhan berkati.